Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi 4 hewan atau 4 kategori inilah yang boleh dipakai atau digunakan untuk hewan kurban. Ya, saya ingatkan lagi. Ya, 1 kambing. Itu kan sejenisnya kambing apalah, pokoknya sama ya namanya kambing itu. Apakah kambing Jawa, apakah kambing apa Mas, macam-macam kambing itu Mas. Ya, yang ininya panjang itu kan ada kambing Jawa, ada kambing apa lagi, ada macam-macam. Ini boleh. Ada domba itu kan Mas. Ya, itu jenisnya yang kedua itu kategorinya itu. Ya, kemudian ada sapi, ya, kerbau itu boleh. Ya, ini semua yang usianya ingat ya, yang 2 tahun ataupun lebih. Yang belum usia itu atau yang giginya belum tanggal itu, ya, belum ganti gigi, yaitu ya belum sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian unta, yang unta ya sama ya, jenis unta apapun boleh dipakai untuk hewan kurban. Namun kalau unta ini usianya juga harus perhatikan, yang lebih dari atau yang sudah 5 tahun atau lebih. Jadi tidak bisa unta muda. Kemudian yang penting lagi kalau kita ngomong soal ini adalah hewan-hewan ini tidak mempunyai cacat, ya. Itu juga ada beberapa kriterianya nanti urusan cacat ini. Ya. Dan juga dianjurkan ya dianjurkan ya. Ya, artinya dianjurkan itu lebih disenangi kalau kita berkurban tuh hewan yang jenisnya tuh jantan, gitu ya Mas. Ya, yang jantan, bukan betina. Karena kalau betina itu kan pertimbangannya ya untuk berkembang biak kan Mas. Ya, jadi ada juga ulama-ulama yang menyampaikan seperti itu. Jadi lebih diutamakan yang jantan kalau untuk hewan kurban. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, kalau secara hukum ya, artinya kita bicara hukum. Bagaimana sih sebenarnya hukum kita berkurban itu? Apakah hukumnya termasuk hukumnya wajib atau apa gitu? Ya. Jadi dalam hal ini memang ada berbagai beda pendapat ya, ada khilafiyah di dalam menentukan hukum ini. Karena kalau kita perhatikan dari firman Allah yang pernah kita sampaikan ya, dalam surat Al-Kautsar tadi, itu kan satu anjuran untuk berkurban, yaitu perintah ya. Maka dalam hal ini ulama dari mazhab Hanafi ya, dan juga salah satu pendapat dari mazhabnya Maliki dan lain-lain ya, itu mereka menganggap bahwa berkurban itu bagi setiap muslim itu hukumnya wajib. Jadi ya namanya wajib kan ya harus gitu ya Mas. Ya, artinya nggak boleh tidak gitu. Di samping karena beliau mengacu dari firman Allah dalam surat Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, di samping mengacu dari firman Allah ini, juga beliau berpendapat dari mengambil pendapat itu dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hadis itu, di mana kalimatnya adalah seperti ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya kurang lebih adalah barang siapa yang mempunyai kemampuan ya kemampuan harta ya, kelebihan harta. Ya pokoknya punya kemampu, jadi tidak harus hartanya lebih itu enggak harus kaya raya ya. Di saat itu kita mampu gitu ya, punya sesuatu yang lebih dari untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini kata Nabi.
Dari pendapat ini yang mengatakan wajib itu karena melihat dari hadis Nabi besar Muhammad SAW ini, orang yang mampu, ya, mampu, tapi tidak berkurban, kata Nabi, ya itu tadi, jangan mendekati ya, tempat sholat kami, ya masjid maksudnya, ya, masjid atau musola atau ya, tempat sholat itu. Artinya kan ini sesuatu hal yang kalau kita renungkan lebih jauh sih ya dianggap kita ya gimana gitu ya. Ya, karena kan kalau orang Islam kan malah dianjurkan untuk sholat jamaah gitu kan Mas. Ya, kan begitu kan, malah disuruh untuk mendekati masjid gitu kan, malahan untuk masuk ke masjid. Nah ini malah kebalikannya. Ini artinya bahwa kalau menurut pendapat mereka itu kurban itu sangat penting gitu loh. Ya, artinya kurban itu sangat penting, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, ini menurut pendapatnya mazhab Hanafi maupun ya salah satu pendapat mazhab Imam Maliki ya. Dan juga ada yang lainnya juga. Ya monggo, jadi artinya terserah kita. Kalau kita memang merasa itu adalah sebagai kewajiban, ya mesti kalau kita dalam posisi mampu, ya mestinya harus berkurban. Gitu. Kemudian jumhur ulama, ya jumhur ulama itu artinya sebagian besar ulama, ya, ulama fikih yang saya maksud yang memang betul-betul ahli fikih. Seperti dari mazhab selain ini tadi ya. Mazhab Syafi'i ya, termasuk mazhab Syafi'i, mazhabnya mazhab Hambali ya, Imam Hambal ya. Apalagi itu mazhabnya Hanafi itu menyampaikan bahwa hukum daripada berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad ya. Jadi sunnah muakkad, jadi bukan wajib tapi sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang betul-betul mendekati wajib sebetulnya, tapi bukan kategori wajib. Karena kalau kategori wajib itu kalau kita meninggalkan itu berdosa. Artinya kalau kita mampu, ya, kita menganggap bahwa ini adalah hukumnya wajib. Kalau kita mampu berkurban ternyata tidak berkurban, itu kita menjadi berdosa. Ya. Tapi kalau hukumnya adalah sunnah, walaupun itu adalah sunnah muakkad, misalnya kita tidak berkurban, ya kita tidak berdosa, ya karena hukumnya adalah sunnah. Kalau kita menganggap bahwa ini adalah hukumnya sunnah, jadi ya monggo tergantung diri kita sendiri menganggapnya yang seperti apa. Karena semuanya jelas sesuai dengan patokan daripada dasar-dasar daripada hadis Nabi besar Muhammad SAW, termasuk juga dari Al-Quran hadis ini. Ya dari Al-Quran itu juga ya. Karena mereka pun ya tentu punya ijtihad, punya pendapat itu tidak sembarang ya, artinya sudah dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang betul-betul memang ahlinya mereka itu, ya beliau-beliau ini. Sahabat Dimas Diajeng yang berbahagia. Jadi kami ulangi, sebagian besar ulama ya, atau jumhur ulama itu menyampaikan bahwa hukum berkurban bagi tiap muslim itu adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah yang mendekati wajib. Ya ini yang punya pendapat seperti ini ya dari kalangan mazhab Syafi'i, dari mazhab Maliki, dari mazhab Hambali, dari kalangan sahabat juga iya. Ya seperti misalnya dari Abu Bakar As-Siddiq ya, Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, itu juga menyampaikan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah. Dan dari kalangan tabi'in ya seperti Abu Mas'ud, Al-Badri ya, kemudian Ishaq, kemudian Imam Atho, Abu Sur dan lain-lain. Ya, ini juga menyampaikan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus.
Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.